Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya untuk para rekan-rekan semua, para ikhwan, para saudara sedulur sebangsa dan setanah air seluruh Nusantara. Kembali dengan saya ya, wajah saya yang tidak asing lagi. Bagi kalian-kalian yang sudah sering mengunjungi channel saya, yaitu channel Pekerja Serabutan, mungkin sudah tidak asing dengan ini. Maka dari itu, bagi yang belum bagi yang belum subscribe, maka di subscribe sekarang dan bunyikan loncengnya, karena saya akan terus mengupdate tentang video tutorial terbaru dan terkini mengenai motor roda 3. Para calon subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe channel. Katanya subscribe itu gratis, tahu dah. Oke, selamat menyaksikan dan salam sejahtera dari saya untuk rekan-rekan semua, saudara sebangsa dan setanah air. Pada malam ini saya akan mentutorialkan servis plus ya untuk karburator. Di bagian karburator ini sudah mulai kacau, tapi saya usahakan tetap bekerja karena untuk membeli baru ini cukup lumayan. Karburator saya mengalami macet di putaran tinggi, tarikan gasnya macet. Jadi saya usahakan ketika putaran menengah menarik gasnya secara pelan. Kalau sekaligus ketika menanjak ini akan macet, jadi dia tidak kembali lagi ya. Jadi macet di sini, ini putih tuh tandanya dia sudah aus. Ini juga dinding piston skepnya, lubang piston skepnya, ini piston skep, ini jarum skep gitu ya. Ini macet, jadi saya usahakan tetap ini dipakai. Kalau membeli lumayan, saya sambil belajar aja, ini diusahakan tetap berfungsi. Oke, nantikan selanjutnya kita akan membuka ini dulu. Jadi seperti ini peralatannya, saya tidak seperti profesional ya. Ini nampan 10.003, piring, koas, carb cleaner dan bensin. Pertama-tama kita harus cuci ininya dulu lah, udah kotoran dulu, kita cuci ininya dulu, bersihkan dulu dari kotoran yang menempel dulu, debunya. Setelah bersih, setelah kering, lumayan lah, agak mendingan terlihatnya, nggak kayak ini, nggak kayak tadi ya. Ini saya bautnya udah dol, jadi diganda pakai ini ya. Banyak di tukang baut. Kita buka aja semuanya ya. Nah, emang harus dibuka, kalau nggak dibuka mah gimana tuh ya servis bersihkannya. Oke, kita sedikit-sedikit aja lah, tambah pengetahuan kita sambil mengobrol tentang karburator. Di sejarah awal saya sudah tanya ke Mbah Google. Penemu karburator adalah Carl Benz. Itu yang pendirinya Mercedes-Benz, pencipta mobil Mercedes-Benz, Carl Benz. Karburator itu apa? Artinya, karburator adalah sebagai suatu alat, suatu komponen, suatu tempat, itu sebagai mixing antara pencampuran udara dan bahan bakar, oksigen dan bahan bakar, yang nantinya akan diprosesnya akan melalui hisap intake ini, dua lubang ini melalui proses dan menjalani melalui proses tahap pengkabutan ya, kata mereka sih, kata yang udah pinter. Saya mah gaya driver aja lah, yang penting nyaman dipakainya, disetting gimana pun, yang penting nggak ada masalah, nyaman dipakainya, nggak berebet, nggak blebek, nggak meletup. Iya, wah lumayan kotor nih.
tapi masih mending sekarang ya, nggak kayak kemarin. Oke, ininya kita pelampungnya kita lepaskan ya, copot dulu. Diingat ya, nanti suka lupa. Saya pernah kejadian juga dulu, lupa, nggak diingat lagi, pas masangnya terbalik, ininya malah di atas, jadi nggak hidup lah, cuman berejek itu doang. Maklum lah, sekelas SD, gaya sekelas SD. Tapi sedikit demi sedikit kalau belajar nanti juga terbiasa ya, menguasai. Oke, sudah terbuka. Carls-Benz ini adalah karburator tipe, ini berbeda ya, tipe PZ30. Saya juga browsing lagi nih, PZ30, tidak menemukan apa itu artinya. Cuman di sini kok Jepang ya, tapi dibuat di Cina. Denny, nggak seperti Keihin, terus apa lagi tuh punya Jepang. Ini PZ30, adopsi dari mesin CG. Kenapa saya menyebut mesin CG? Di blok mesin di sebelah kanan itu, di atas as engkol ada tulisan CG. Itu model-model jadul ya, motor-motor jadul. Berarti boleh dikatakan ini adalah karburator replika zaman jebot, zaman jadul. Oke, kita bersihkannya nanti saja, kita bahas ini ya. Ini adalah dua lubang, dimana fungsinya tadi karburator adalah sebagai mixing atau pencampuran antara bahan bakar dan oksigen. Tidak tahu kenapa ya, orang pencipta ini berarti tergolong pintar nih. Saya cuman pemakai aja bingung bagaimana dengan penciptanya. Luar biasa. Itu anugerah, kepintaran anugerah ya, anugerah yang maha kuasa. Jadi beginilah, kita cuman bisa memakai dan merawatnya saja. Jadi tolonglah, yang susah-susah orang lain rancang, orang lain pemikiran, orang lain itu ketika diciptakan kita harus menghargainya. Seperti inilah. Ini seperti tadi kita bilang ya, kita apa saya? Kita, saya dan Anda lah, Anda penonton, saya pembicara. Saya bukan ahli, saya cuman pembicara di sini. Oke, ini adalah pilot jet dan main jet. Ketika putaran stasioner langsam ya, suara motor di starter dan menyala. Apabila dia normal akan menyala. Ini bekerja, ini main jet, pilot jet. Dia akan deng begitu ya. Yang paling berperan di sini adalah setelan angin ke main jet. Saya juga kata orang main jet ini, pilot jet ini. Seperti itu ya. Kita cuma menghargai pemikiran orang saja. Kita di sini tinggal merawat, kita memakai dan merawatnya saja. Oke. Untuk mempunyai ini pun kita harus butuh perjuangan ya. Seperti halnya saya punya motor roda 3 itu dengan cara angsur atau kredit. Zaman dulu masih murah-murahnya ya, di daerah saya cuman saya yang pertama yang punya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mendekati 8 tahun. Oke, seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan settingnya di sini saja ya. Di sini di bagian ini. Ini adalah buka tutup saluran udara ke ini jalurnya nih. Buka tutup saluran udara ke pilot jet dan main jet dan pilot jet. Nanti kalau salah saya tolong benarkan ya. Saya juga maklum lah kalau manusia. Nanti kalau kalian kawan-kawan, para ikhwan, saudara semua, kalau saya salah menyebutkan ini tolong dibetulkan. Jadi tolong jangan dibully. Kita di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya butuh juga masukan dari saudara-saudara semua. Saya kan bukan ahli, saya cuma driver. Pekerja serabutan juga. Kadang-kadang ke kebun, ke sawah, manggul-manggul. Oke. Saya mempertahankan ini. Saya tidak mengubah ini semuanya antara main jet
dan pilot jet, kalau nggak kebalik ya, dua nama ini. Karburator mixing, tempat pencampuran udara dan oksigen, sehingga akan terjadinya pengkabutan melalui lubang ini. Ketika jarum skep naik, oksigen akan menyembur ke sini, pengkabutan lewat udara. Ini lubang ke stasioner. Ketika putaran tinggi ini yang menarik, sehingga akan lebih kencang ke sini. Apa yang diperlukan? Jadi saya hanya mengakali ini saja ya. Ini karakteristik motor bermesin tegak 1 silinder atau single silinder. Karakteristik lah. Ini ya cirinya. Dia lebih pendek ke intake manifoldnya. Kenapa saya membicarakan tentang intake manifold itu yang mana? Namanya, bentuknya itu yang di leher ini, leher angsa, banyak yang menyebutkan. Yang menuju ke intake buka tutup klep dari hasil timing krek as. Dari ya prosesnya panjang lah kalau dibicarakan di situ. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita bahas ini dulu. Saya hanya mensetel di sininya aja ya. Untuk saya sebelumnya juga sudah mencoba ini berapa putaran idealnya. Saya ideal di antara 3,5 putaran. Kalau 4 putaran ini saya pernah kejadian ini terlalu longgar ya. Emang enak sih, tarikan atasnya itu ringan, cuman di sini kalau 4 putaran terlalu longgar, terkena getaran-getaran mesin dia jatuh. Saya pernah kehilangan ini, jatuh di jalan. Untung ketemu lagi. Saya telusur ini gejalanya apa? Mesin mengblek-blek. Itu enggak ada tarikan sama sekali itu. Artinya pencampuran oksigen terlalu banyak daripada bahan bakar. Dan akibatnya kalau misalnya lebih dari 3,5 putaran, 4 atau lebih, dia akan suara motor akan meletup-letup dan kadang-kadang mengeluarkan asap knalpotnya lumayan pedih lah. Begitu ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan. Di sini kita belajar bersama-sama aja ya. Oke. Saya begini, ini dipentokan semua setelan anginnya seperti ini. Kemudian saya putar ke 3,5 putaran. Bagi kawan-kawan yang merasa nyaman di 4 putaran juga silahkan, tapi beresiko ini terkena getaran mesin akan jatuh. Cukup sulit untuk mencari ini. Banyak sih di toko-toko onderdil spare part motor, cuman untuk ukurannya saya tidak tahu persis ya apakah masuk atau tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah dipentokkan semua, kita tarik mundur ke 1 putaran dulu. Hitungannya begini, ini dilurus ketemu ini satu putaran, putar lagi, diluruskan lagi 2 putaran. Agak sulit saya pakai obeng ini mata obeng ketok. Obeng min saya entah hilang atau emang saya belum punya kali ya. Ini baru 2 ya, ditambah lagi 1,5. Ini masuknya tadi 2, sekarang 3, tambahin setengah ya. Kalau full ini 1,5 berarti seperti ini gitu ya. Oke, tapi tergantung selera ya. Kalau selera saya cocoknya pasnya segini, tarikan enteng lah, lumayan lah. Kalau untuk ukuran motor yang sudah tua. Oke, bagaimana kita caranya
motor tua, napas tua kita bikin menjadi napas seorang pemuda. Napas tua, gimana ya? Saya lupa lagi. Motor tua tapi napasnya muda. Seperti itu kali. Oke. Kita bersihkannya gampang. Untuk lubang-lubang ini kita lepaskan lagi. Tadi putarannya paham ya? Menurut selera aja. Kalau seleranya mesin motor enggak nyaman, itu boleh ditambah lagi, boleh dikurangi di putaran tadi ya. Ini hati-hati, ada jarumnya, jarum setelan anginnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan saya sok pintar, ini cara saya ya. Menurut sejarah zaman dulu, saya sebenarnya sih zaman dulu suka servis rutin ke dealernya. Masih takut saya bongkar karburator aja, masih takut. Aduh, habis lagi carb cleanernya. Kemarin masih banyak nih, siapa yang pakai nih. Beginilah kalau barang taruh di luar. Oke kawan-kawan ya, seperti itu. Menurut saya saya tetap mempertahankan ini bawaan orinya. Saya tidak berani untuk ini, tapi saya sudah menemukan posisi ideal saya, posisi selera saya di sini. Jadi antara 3 sampai 3,5 putaran. Kalau lebih sih enak sih, ditarikan atasnya lumayan kencang, lumayan ringan. Tapi saya khawatir terhadap ininya ya, sama ininya, kalau kena getaran mesin dia bisa jatuh karena ini udah kendor sekali. Oke, seperti itu. Kita tinggal bersihkan saja semuanya, semprot lagi. Carb cleaner saya udah habis. Gampang ya kalau udah pakai ini, tinggal semprot semuanya. Nanti kotoran akan rontok sendiri. Semprot semua lubang-lubang ini dibuka. Tapi jangan sampai salah, nanti terbalik naruhnya lagi. Tolong diingat-ingat, jangan sampai kejadian seperti saya dulu. Naruh ini harusnya kan begini. Kenapa saya dulu begini? Ya mesin gak hidup lah. Dan satu lagi, saya pernah apabila motor banjir terus ya bahan bakarnya. Kadang-kadang banjir itu motor susah hidup. Artinya campuran bahan bakar terlalu banyak, menghalangi oksigen masuk, mixing oksigennya jadi nggak lancar. Gimana ya tadi? Oh, seperti ini tadi kesalahan saya. Jangan seperti ini ya, saya salah. Harusnya seperti ini nanti. Oke, ketika pemasangan lagi. Dan pernah mengalami motor banjir. Masalahnya di sini. Ini kan ketika pelampung ini kan sebagai ukuran, sebagai patokan dia ketinggian bahan bakar. Ketinggian bahan bakar merendam saluran ini ke sini. Ketinggian bahan bakar di sini. Nanti kalau mesin sudah hidup, dia akan menghisap ini pembuangan ini ya, untuk menguras. Kalau banjir itu kebanyakan dari sini menetes atau merembas ke jalur-jalur ini, sehingga motor susah sekali hidup. Kalau banjir itu di sini ya, ininya, karet ininya nih kadang-kadang tidak menutup full. Ini namanya apa lagi? Jarum pelampung tidak menutup full, menutup ke bagian sini ininya nih, berarti dia udah tumpul ya, harusnya tajam, menutup ke lubang yang di dalam situ. Seperti itu ya. Oke, berhubung ininya karburatornya, padahal tinggal membersihkan doang ya, tinggal semprot-semprot doang, beres, lancar kalau pakai carb cleaner, gak ada masalah. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu sudah
terlalu banyak saya ini, takutnya teman-teman bosan. Tapi mudah-mudahan bisa jadi referensi dasar ya. Saya hanya dasar saja, hitung-hitung memberi semangat lah pada kawan-kawan yang ingin servis sendiri. Jangan terlalu mengandalkan orang lain, tapi terserah itu mah. Kalau Anda punya uang lebih sih boleh diperiksa diservis ke dealernya, itu lebih mudah. Kita tinggal tumpang kaki sambil ngopi liatin mereka. Oke. Kalau dulu saya seperti itu. Kalau sekarang kapan majunya? Bagaimana kalau kita mendapat masalah di jalan? Resiko siapa yang akan membantu? Tahu sendiri kan. Driver motor roda 3 itu cuman sendiri. Ya, joknya aja sendiri. Bawa penumpang kan kalau ini dibawa teman ditilang. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.